Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nuthni alaihi al-khaira kullah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi kemudahan, hidayah, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala berupa kemudahan untuk duduk di satu tempat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga. Itulah yang namanya majelis al-ilm. Terutama ketika majelis ilmu itu berada di masjid, maka ini akan menjadi nurun ala nur. Inilah cahaya di atas cahaya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum kita mulai, lebih baik jamaah yang menjauh ini lebih dekat lagi, Mas, majuan, Mas. Jadi kalau kita mau makan itu kan mesti deketin ke prasmanannya, Pak. Kalau Bapak jauh nggak kedapatan makanan dulu, Pak. Ya. Nah, begini kan enak dipandang. Jadi saya tahu Anda siapa yang belum mati, siapa yang sudah mati. Nah, kan kelihatan sini, Pak. Siapa yang ganteng bawaan sama ganteng nggak bawaan gitu kan. Begitulah para ulama kita mengatakan ilmu itu diperoleh dengan mendekat kepada gurunya. Para jamaah sekalian, kalau kita ditanya hadiah apa yang paling besar, kalau Anda ditanya mau minta hadiah apa gitu ya, macam-macam, surga. Mungkin jawaban Anda hadiah apa surga karena Anda duduk di masjid dan di majelis taklim gitu. Mungkin kalau di luar sana, di rumah Anda, mungkin jawabannya juga akan apa? Berbeda gitu ya. Tapi kalau jawaban Anda bisa sama dengan apa yang ada di masjid, maka itulah cerminan dari keimanan seseorang. Ketika masyarakat ditanya sebagai gambaran anaknya umpamanya, nanti kalau udah gede mau jadi apa, nak? Apa jawabannya? Ketika anak menjawab dia pengen menjadi ini, menjadi itu, biar saya kaya, nanti ngasih ini sama itu sama ayah sama bunda. Ayah dan bundanya tersenyum dan dia akan mengatakan anak yang soleh. Tapi kalau anaknya bilang saya pengen menjadi anak yang soleh, senyumnya itu senyum standar, ya, senyumnya kurang ceria gitu ya. Jadi jawaban tentu akan mencerminkan keimanan seseorang. Ada dua cerita yang ingin saya sampaikan, ya. Dua-duanya tentu cerita sahabat yang mulia. Pertama, kisah seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau seorang sahabat mulia. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya yang mendatangkan wadu, apa wadu gitu?
Wadu itu air buat wudu. Kalau wudu wawunya pakai dhammah, wudu ya wudu. Tapi kalau wadu air yang dipakai untuk wudu, ya itulah bahasa Arab. Harokatnya Anda ganti, maknanya bisa lompat. Dia bilang radhiyallahu anhu, saya bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yang membawakan air wudunya, wahajatihi, dan saya yang membawa segala keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melihat Rabi'ah ini banyak membantu beliau. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sal tu'ta, mintalah sesuatu, nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba, ini pertanyaannya, bukan pertanyaan ya. Apa namanya? Kamu mau butuh apa? Kamu perlu apa? Tu'ta, niscaya kamu akan dikasih nanti. Pasti kamu akan dikasih. Mungkin kita kalau diomongin begitu oleh seorang yang punya power, punya kekuasaan, mungkin jawaban kita pun akan mengarah kepada apa? Dunia. Tapi inilah sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, as'aluka murafaqatakal jannah. Saya minta satu, saya pengen menemanimu di surga ya Rasulullah. Lalu beliau menjawab, awa ghaira dzalik, ada yang lain? Sahabat ini menjawab, huwa dzaka, cuman itu. Beliau nanya lagi, apakah ada yang lain? Cuman itu. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kamu meminta sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dunia. Waduh, ini buat yang nanya ya. Sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Tapi ternyata mindset para sahabat ini berbeda. Yang menggambarkan atas iman yang ada di dalam hati mereka, menggambarkan tauhid mereka kepada Allah, sehingga itulah yang terungkap dalam kata-kata, dan itu cerminan atas apa yang ada dalam hati mereka. Artinya hati mereka ketika berbuat sesuatu yang berkaitan dengan dunia, mereka tidak menginginkan dunia. Apa yang mereka perbuat itu sebetulnya keinginannya cuma satu, yaitu apa? Ingin mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa surga. Lalu Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Kalau gitu bantulah saya di mana manfaatnya untuk dirimu sendiri. Apa itu? Rajinlah kamu sholat. Tentu sholat wajib dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ini termasuk hadiah terindah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dan ini bukan hanya hadiah, bukan misalnya kepada Rabi'ah saja, tetapi ini adalah hadiah terindah buat seluruh umatnya. Kisah yang kedua adalah kisah Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan istri mulia beliau, yaitu Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keduanya sudah menikah, Fatimah radhiyallahu anha banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan sendiri, dengan tangannya sendiri. Di mana beliau kalau mau masak,
mau masak nasi ibarat kita, ya, bukan tinggal ngambil beras terus masak, enggak, tetapi nunggu menumbuk dulu karena masih berupa padi. Bayangin jemaah, mau masak tapi berasnya masih berupa apa? Padi. Jadi harus digiling manual dengan gilingan individu yang disebut dengan istilah roha. Bentuknya batu yang tengahnya bolong, ditaruh di tengah, kemudian diputar dengan tangannya batu itu. Baru nanti akan keluar dari bawahnya berasnya. Dia bukan menggiling beras, tapi menggiling gandum. Ya. Nah, kalau mau masak, giling dulu. Lama-kelamaan tangannya apa? Hah? Kapalan. Keras tangannya. Fatimah mengatakan itu kepada sang suami. Hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari pertempuran. Beliau membawa sabi. Tahu sabi? Bukan sapi, bukan. Sabi. Sabi itu tawanan perang. Utiya bisabyin, beliau membawa sabi. Sabi tawanan perang. Fatimah sama Aisyah, wah bisa minta nih tawanan perangnya. Buat apa? Ya, buat pembantu, kalau buat giling ini gitu kan. Nah, Ali radhiyallahu anhu tidak berani ngomong. Lihat nih jemaah. Fatimah, yaudah ayo kita ngomong. Fatimah akhirnya datang mau ngomong sama sang ayah. Tapi ternyata sama, sang putri juga tidak mau ngomong sama ayahnya, gak berani, gitu. Karena yang diminta itu perkara apa? Dunia. Malu minta dunia sama bapak. Bayangin jemaah ini. Ini mulianya mereka. Gak mau, malu minta dunia. Akhirnya ngomonglah sama Aisyah istri. Wahai Aisyah, yang saya hadapi begini dan begini. Saya mendengar Rasulullah SAW pulang bawa tawanan. Aisyah bilang, ya udah biar saya yang ngomong. Kalau kamu nggak mau. Aisyah yang ngomong akhirnya. Kemudian malam-malam Rasulullah SAW mampir ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Dan kami sudah tiduran. Udah tidur. Akhirnya Rasulullah SAW masuk dan beliau mengatakan ala rislikuma, kamu tiduran aja. Dan saya merasakan kaki Rasulullah SAW yang dingin di dada saya. Paham maksudnya enggak? Beliau masuk ke rumahnya Ali dan Fatimah sudah tiduran. Mau bangun, mau duduk, Rasulullah bilang, udah kamu tiduran aja. Lalu Ali bilang, saya merasakan kaki Rasulullah SAW itu adem di dada saya. Paham nggak? Hah? Apa maksudnya? Apa? Kakinya buat dadanya. Artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Tak kasih buku. Ini 2 buku saya sendiri, tak kasih hadiah. Siapa yang bisa jawab? Ada buku tafsir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada buku cara menghitung gampang duit warisan. Ayo angkat tangan. Apa maksudnya? Masya Allah. Rumahnya sempit. Ta'al, fadal. Mau buku yang mana? Waris, pasti ini yang paling laku nanti. Ta'al, fadal. Warisannya banyak dia. Komisinya. Komisinya jangan. Jadi bayangin, Rasulullah SAW duduk, Ali bilang, kaki Rasulullah SAW adem di dadaku. Berarti rumahnya sempit, jangan. Faham?
Ini rumah siapa? Umat Rasul yang paling mulia. Ini satu pelajaran. Lalu Rasulullah SAW bilang apa? Beliau nggak ngomong panjang lebar. Kamu butuh pembantu ya? Kenapa kamu Fatimah? Kebanyakan cerita. Enggak. Beliau langsung ngomong begini. Ala adulluka ala ma huwa khairun laki min khadim. Kalau terjemahan bebasnya, terjemahan bebas. Nah, mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari pembantu yang kamu mau? Ada yang lebih bagus dari pembantu, lebih keren dari pembantu. Lalu Rasulullah SAW ngasih, idza awaiti ila firashiki, kamu nak, maksudnya ngomong sama siapa? Putrinya, Fatimah. Kalau kamu mau tidur, sudah rebaan, bacalah sabbihi thalathan wa thalathin. Bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Wahmadi thalathan wa thalathin. Bacalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbiri arba'an wa thalathin. Bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Nah. Lalu Aisyah kan tiduran. Posisi tiduran berarti kepalanya kelihatan nggak? Nggak begitu kelihatan kan? Emang ente batal itu tinggi hingga kelihatan. Kelihatan. Akhirnya Aisyah agak ngangkat badannya begini sehingga kan kelihatan jelas. Lalu beliau bilang kepada ayahnya, raditu anillahi wa rasuli. Saya ridho dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu, tapi beliau memberikan apa? Zikir sama Fatimah dari keluarga dia. Ternyata inilah hadiah yang membuat diri kita ini memiliki kekuatan yang sebetulnya. Ya, apapun yang kita lakukan, aktivitas apa saja yang kita perbuat, pasti Allah akan memberikan kekuatan buat kita semua. Inilah sebuah contoh hadiah. Oke, itulah contoh hadiah yang diberikan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Kepada sahabatnya. Ini hadiah terindah jemaah. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan hadiah kepada para sahabat itu berupa apa? Berupa apa? Harta. Nah. Ya, hadiah berupa harta adalah. Tetapi hadiah yang terindah dan terbaik sebetulnya bukan itu. Kenapa? Karena harta itu sesuatu yang sudah pasti akan Anda peroleh. Adapun hadiah yang ini belum tentu Anda peroleh. Ibarat saya boleh memberikan contoh. Kalau kita diundang makan, diundang acara kondangan, anak-anak muda, anak-anak kos akan bilang, kalau nasi itu banyak di rumah, Mas. Kan gitu kan? Ini makan prasmanan nih, nasi putih setiap hari di rumah banyak, Mas. Ini apa ini? Orek tempe, ini kentang dipedesin, aduh di rumah banyak, Mas. Nah itu yang gak ada tuh. Kita tidak mungkin mencari sesuatu yang memang sudah kita punya. Kita akan mencari sesuatu yang memang apa? Yang langkah buat kita, dan itu yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Rezeki seseorang itu sesuatu yang sudah pasti dia peroleh. Ya, rezeki sama ajal, kata Umar bin Khattab, itu akan jalan beriring barengan. Kemana ajal pergi, disitulah rezeki akan ngikut berduaan terus. Dia tidak akan pernah berpisah dari ajalnya. Jadi kalau rezekinya sudah nggak ada, berarti hari ini dia meninggal.
Kalau hari ini meninggal, berarti rezekinya juga udah selesai. Dia akan berjalan bergandengan. Di mana Anda hidup, disitulah rezeki Anda. Selama kita usaha untuk mendapatkan. Jadi jangan mencari sesuatu yang sudah apa? Itu pasti, Mas. Carilah hadiah yang apa? Yang mulia. Kalau kita ingin mencari hadiah berupa dunia, lalu apa bedanya kita dengan monyet? Mereka akan senang kalau dikasih hadiah apa? Pisang. Sudah senang sekali dia dikasih hadiah pisang dan dia akan nurut. Tapi kalau ente kasih pisang satu, dia senang. Kalau ente kasih sepandan, ya dia ambil semua. Ente kasih 2 tandan, dia ambil semua, nggak akan selesai. Berarti bukan itu hadiah terindah yang sebetulnya. Nah, dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau bilang begini, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha dan terus berusaha untuk memiliki kesabaran pada dirinya, yusabbirullah, Allah akan memberikan kesabaran buat dia. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'u minas sabri. Tidaklah seseorang itu diberi hadiah dengan satu pemberian yang lebih baik, lebih luas, lebih besar dari sebuah kesabaran. Man yatasabbar, siapa yang berusaha sabar, kata para ulama hadis, maknanya adalah yatakallaf as-sabra. Dia memaksakan diri, berusaha keras untuk menjadi orang yang memiliki sifat sabar. Yusabbirhu, maka natijahnya, hasilnya apa? Allah akan memberikan Anda sifat sabar. Berarti sabar itu sesuatu yang harus diapain? Diusahakan, diperjuangkan, Mas. Saya dan Anda tidak lahir di muka bumi ini dalam kondisi sabar. Memang kita terlahir di dunia ini dalam kondisi iman, iya. Kondisi iman, ya, pasti. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya, itulah fitrah manusia, terlahir dalam kondisi apa? Iman. Tapi iman ini butuh diapakan? Dipupuk, dirawat agar pohonnya apa? Numbuh. Anda nanam pohon, lalu habis itu pohon yang kecil ini seukuran jari Anda, seukuran tangan Anda, pergelangan Anda tanam segitu, lalu Anda biarkan, apakah dia akan tumbuh dengan sendirinya? Kalau tumbuh dengan sendirinya itu singkong yang nggak ada harganya. Tapi ini iman, ini bukan singkong, Mas. Ini bukan kayu, bukan. Tapi ini iman yang harus dipupuk, dijaga. Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Saya ciptakan hambaku itu suci, bersih, iman, tauhid, tidak syirik. Tapi setan yang berperan di situ. Fajtalathum syayatin. Setan yang merusak kesucian itu. Jadi pada akhirnya kita nanam pohon atau kita dikasih hadiah pohon. Kita dikasih hadiah pohon, maka pohon ini harus kita apakan? Kita rawat dengan baik sehingga bisa tumbuh besar. Berarti di situ kita dituntut untuk apa? Usaha keras.
dituntut untuk usaha keras. Orang Kalimantan bilang yang hebat itu orang Jawa. Kenapa? Hah? Pekerja keras, dia dikasih hutan, hutannya bisa dirubah sama dia menjadi kebun yang menghasilkan jutaan bahkan miliaran. Tapi orang yang tinggal di situ cenderung mengatakan apa? Allah, kebun, apa namanya, hutan, ya udahlah, kan gitu kan, hutan. Ini sekedar contoh aja. Dibabat itu hutan sama dia, dirubah hutan menjadi sebuah apa? Perkebunan sama dia, yang menghasilkan cuan-cuan yang begitu besar. Dia pekerja keras, jemaah. Itu makna wa man yatasabar. Siapa yang berusaha keras untuk menjadi seorang hamba yang sabar, yusabbirullah, Allah akan karuniakan kepada dia sifat apa? Sabar. Ini kemuliaan yang luar biasa. Dan di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ma waqtiyal abdu ata'an khairan wa ausa'. Allah tidak akan memberikan satu hadiah yang lebih baik, lebih mulia, lebih luas daripada kesabaran yang Allah tanamkan pada jiwa seseorang karena dia sudah berusaha untuk menjadi seorang hamba yang sabar. Jadi inilah yang dimaksud dengan hadiah terindah, yang terluas. Mungkin Anda akan bertanya, kenapa harus sabar, Ustadz? Ada apa dengan kesabaran itu? Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, wajadna khaira aishina bisabri. Saya menemukan hidup yang terindah bagi saya, hidup yang paling indah bagi saya, sehari-hari yang paling indah buat saya itu apa? Kekuasaan, harta? Bukan. Yang membuat hidup saya itu indah adalah sabar. Ini yang bikin hidup saya itu indah, Mas. Bukan harta, Mas. Bukan harta, Mas. Saya mendapatkan hidup terindah bagi saya itu adalah apa? Sabar, Mas. Ini hidup yang paling indah, Mas. Subhanallah. Bukan harta, bukan kekuasaan, tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu kedudukannya pada iman seseorang seperti kepala pada badan kita. Fa idza dhahaba sabru dhahabal iman. Ketika sabar itu hilang, maka iman pun hilang. Makanya hidupnya jadi apa? Sudah tak ada kebahagiaan pada dirinya. Coba kita renungkan. Sabar itu iman. Begitu pula ungkapan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sabar itu iman. Ali bin Abi Thalib di sini mengatakan sabar itu, iman itu kayak badan. Iman itu seperti badan kita ini, jemaah. Sabar di mana posisinya? Ini kepala ini sabar. Kalau tubuh kita kehilangan kepala, mati jemaah.
Kita tidak cerita tentang cerita Kopinghu loh ya. Tahu cerita Kopinghu? Nggak tahu itu ya. Yang anak era 80-an tahu tuh Kopinghu, tuh komik Kopinghu gitu ya. Iya. Yang disewa di pasar dulu kan? Iya, serialnya gede, Pak. Mungkin Bapak ini tahu serial Kopinghu ya. Ketawa, rupanya sering nyewa dulu Pak di pasar. Saya nggak pernah bentuknya apa, saya nggak pernah tahu, cuma denger aja nih. Maksud saya apa? Beda sama cerita-cerita Kopinghu, cerita bohong ya. Ini siapa? Ini kuburannya wali. Dulu waktu mati kepalanya dipisah, yang harus dipisah dari apa? Tanah. Nah ini kan cerita film Susana zaman dulu ini. Terus dibilang sekarang wali gitu kan, wali majdub alias wali gendeng gitu Mas. Jadi lihatlah sebuah gambaran bahwa iman itu seperti tubuh kita. Sedangkan sabar itu posisinya seperti apa? Kepala. La imana liman la sabralah. Nggak ada iman seseorang gitu ketika dia tidak memiliki apa? Sabar. Nah, sudah. Jangan bilang dia orang beriman kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Jangan bilang dia orang yang bahagia hidupnya kalau dia tidak memiliki kesabaran. Jangan bilang dia orang yang memiliki ketentraman, kedamaian kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Jangan bilang kalau dia orang yang bertauhid kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Jangan bilang kalau dia itu orang yang taat sama Allah kalau dia bukan orang yang sabar, dan seterusnya kata-katanya. Orang yang tidak memiliki sabar pasti dia akan berada dalam syirik. Orang yang gak punya sabar pasti dia akan berada dalam bid'ah. Orang yang gak punya sabar pasti dia akan berada dalam maksiat, dosa besar. Orang yang gak punya sabar pasti dia akan jauh dari kepatuhan, ketaatan. Orang yang gak punya sabar pasti jiwanya galau, gelisah, menderita, Mas. Orang yang gak punya sabar pasti lampu merah tidak akan dihargai sama dia, Mas. Dia tidak akan patuh dengan namanya lampu merah. Kenapa? Ya itulah jiwanya dia. Paham? Orang yang gak punya sabar, dia tidak akan merasa puas dengan apa yang ada di tangan dia. Walaupun dia itu apa? Tahun berapa itu lupa saya, Mas. Hari itu haji. Saya di Mina tidur sebelahan begini, nepet gini, nempel. Di Mina itu kan kayak ikan pindang gitu, Mas, yang dibesek gitu kan, nempel. Kalau tidur begini, Mas, di Mina. Di sebelah saya ini konglomerat luar biasa kaya. Sambil tidur begini, dicerita, Ustadz, saya punya jet pribadi. Ngomongnya pelan biar sebelah ini tidak kedengeran. Saya punya jet pribadi 2 biji. Jet pribadi Mas. 12. Saya terbang sana sudah, bahasa dia, kaki saya nggak di tanah. Pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada, Ustaz. Saya enggak dapat apa-apa. Galau, gelisah, tertekan. Enggak ada kebahagiaan dalam diri. Tidak. Ampun ya Ustaz, ampun, tobat deh. Sekarang kemana Jen? Sudah saya jual semuanya. Sudah pasang. Apa yang Anda perlu? Tidak ada.
bos, galau gelisah. Jadi benar Umar bin Khattab mengatakan, wajadna khairal aishina besar. Hidup terindah itu adalah dengan apa? Sabar. Imam Ahmad bilang sabar itu iman. Jadi kalau bicara tentang iman, iman itu apa? Sabar. Itu yang membuat hati tenang, tentram, damai, lapang dada, fisik dia memiliki kekuatan. Inilah orang yang sabar, Mas. Ini kebahagiaannya sebetulnya. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani ngomong begini tentang sabar, Mas. Sebaik-baik kata-kata untuk mengungkapkan apa itu sabar, kata beliau, adalah habsun nafsi anil makruh. Hati Anda tahan dari sesuatu yang tidak Anda sukai. Faham? Belum. Jiwa Anda, hatimu tahan diri dari sesuatu yang dibenci. Tahan dari sesuatu yang dibenci. Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Hatimu tahan dari sesuatu yang makruh, yang dibenci. Hati. Siapa yang tahu maksud? Apa, Mas? Hati. Tahan hatimu dari sesuatu yang dibenci. Hati. Siapa yang tahu? Hatimu jaga dari sesuatu yang dibenci. Hati. Saya tidak bicara mulut, tidak berbicara perbuatan, tapi hati. Ridho atas pemberian Allah padamu. Ya, di antaranya ridho atas pemberian Allah, di antaranya jaga hati dari yang dibenci. Berarti apa? Jaga hati kita dari apa? Niatan, keinginan, keyakinan yang buruk, dorongan untuk berbuat kejahatan, syirik. Hindari semua yang buruk dalam hati Anda. Akhlak-akhlak tercela, dengki, dendam, keinginan untuk berbuat dunia terhadap perbuatan dia, hilangkan itu semua. Bersihkan hati Anda dengan apa? Tauhid. Dia berbuat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Munculkan itu di hati Anda. Jangan ada niatan. Kan di pelajaran tauhid ada bab apa? Minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk syirik, seseorang beramal dengan niatan ingin dapat apa? Hilangkan itu di hatimu, Mas. Hilangkan Anda ingin dipuji, disanjung. Hilangkan dendam, benci, niat jahat, buruk di hati Anda sama orang. Tahan diri Anda, buang, berjuang untuk menyingkirkan semua itu dalam jiwa Anda. Bisa, gampang. Gampang apa mudah? Susah aja. Fadhal, kita dengarkan adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani.
Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit, setelah itu kita buka tanya jawab. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang mengingatkan kembali ucapan Umar bin Khattab tadi? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami telah menemukan keindahan atau kebaikan itu adalah kesabaran. Ya, kami mendapatkan keindahan, kebahagiaan dalam hidup kita dengan apa? Dengan sabar. Barakallahu fiik. Milih yang mana? Ini Ustaz. Fadhal. Allah ya Bu. Lalu siapa yang mengingatkan kita ucapan siapa tadi? Ucapan Ali bin Abi Thalib. Fadhal. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sabar itu kedudukannya pada iman seseorang seperti kepala pada badan seseorang. Ketika sabar, maka iman. Barakallahu fiik. Milih yang mana? Fadhal. So, berarti nggak punya warisan. Kita kembali pada penjelasan dari Ibnu Hajar tadi, bahwa beliau ingin menjelaskan sabar itu yang pertama tadi apa? Coba maksudnya apa? Ada tahan dengan sesuatu yang tidak sebab. Hatinya tahan atas sesuatu yang tidak disukai. Barakallahu fiik. Yang mana? Biar habis. Kembali. Wa iyyakum. Berarti apa maksudnya? Maksudnya apa? Bersih-bersih apa? Hati. Maksudnya bersih-bersih hati. Yang di kajian-kajian Ustadz kita suka disebut dengan nama apa? Apa? Tazkiyatun nafs. Berarti sabar itu adalah apa? Menahan hati kita akan munculnya niatan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh syirik, niat yang nggak benar, akhlak-akhlak tercela dalam jiwa, buang gitu semua. Makanya amalan hati itu yang paling apa? Paling utama. Ini sabar memang yang paling berat. Sabar hati. Yang kedua, kata Ibnu Hajar, bila bilang wa aqdul lisani anis syakwa, tahan lisan Anda untuk tidak mengeluh. Nah, ngeluh itu apakah hanya berkaitan dengan musibah saja? Tidak. Kadang orang ngeluh, bayangannya apa langsung di pikiran kita apa? Musibah. Sesuatu yang buruk, ngeluh dia. Kok ini, kok begini, kok dan sebagainya. Padahal mengeluh itu bukan hanya berkaitan dengan, bisa jadi dengan perintah. Contoh, sholat. Capek juga ya kalau harus sholat berjamaah setiap hari. Kan? Dimulai dari apa itu pertama? Hati. Jangan sampai itu muncul niatan itu dalam hati. Mulut jangan sampai ngomong. Mengerjakan perintah terasa berat. Perempuan menjalankan tugas dia sebagai seorang istri, mengurusi rumahnya, mentaati suaminya, terkadang dia harus mengucapkan 1001 macam apa? Omelan. Capek tahu ngurusin rumah, ngomel dia, nggak kuat dia. Nah, saat itu berarti Anda tidak ada iman. Berarti apa yang Anda lakukan tidak dikatakan sebagai apa?
ibadah sama Allah. Tidak. Jangan lisan kita mengeluh atas perintah Allah. Larangan maksiat juga sama. Ngeluh harus meninggalkan maksiat. Tuh berat ya. Nyari yang halal, nyari yang haram aja apa? Susah. Apalagi nyari yang ngeluh dia. Loh, kenapa kok dikit-dikit haram? Ini haram, ini haram. Kenapa sih? Jadi lisan Anda jangan sampai melakukan itu. Berarti lawannya apa? Ucapkanlah tutur kata yang baik. Apa contohnya? Aisyah bercerita radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika mendapatkan kebaikan, beliau bilang apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah. Kalau mendapatkan sesuatu yang buruk, musibah, beliau bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Dua-duanya beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dapat nikmat. Alhamdulillah. Diuji sesuatu yang berat. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah sudah. Maka itulah iman. Berarti hati kita juga tidak ada apa? Bisikan-bisikan, tidak ada niatan-niatan waswasah syaitaniyah. Tidak ada tuh al-waswas, yuwaswisu fi, setan yang bisiki dalam hati kita. Berat loh itu, capek loh, ini loh, ini dan sebagainya. Kita ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim biar hati kita bersih. Berarti sabar kita, tahan kita di situ. Lisan kita ucapkan alhamdulillah atas apapun yang menimpa diri kita. Ajaban di amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Luar biasa orang beriman. Apapun yang menimpa dia jadi baik. Kenapa? Semuanya dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Saat itu muka dia cembetut, ditekuk atau ceria? Hah? Cembetut, ditekuk 1000 atau mukanya cerah ceria jamaah? Ceria. Dapat nikmat ceria, dapat cobaan saya semua senang, dia senang. Perintah senang, meninggalkan maksiat alhamdulillah, ujian juga apa? Alhamdulillah. Om, saya dengar nih dari suami saya, kata suami saya, suamimu kawin lagi. Berarti ucapkan apa? Alhamdulillah gitu. Walaupun Anda nangis gitu kan ya kan, nangis ini ya, cuman apa? Biar hati tidak apa? Tapi saya nggak bisa nerima. Nggak apa-apa. Itulah namanya apa? Perempuan. Berarti Anda perempuan tulen. Kan itu kan? Ya, oke lah, jangan bicara itulah, nanti tersinggung dia. Saya cuma cari perhatian dia doang. Oke, yang ketiga kata Ibnu Hajar, wal mukabadatu fi tahammulih. Fisik kita, perbuatan kita berjibaku, tahu berjibaku? Hah? Berusaha keras untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Nah, jadi hati kita jangan sampai ada bisikan keinginan yang gak syar'i. Mulut kita jangan terucap kata-kata keluhan, putus asa. Berarti apa? Hati kita hanya dipenuhi dengan apa? Tauhid, la ilaha illallah. Lisan berarti dipenuhi dengan apa? Zikir, ucapkan alhamdulillah. Makanya Fatimah tadi kan ngeluh. Fatimah ngeluh berat. Diajari oleh Rasulullah SAW apa? Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah.
Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ucapkan itu. Jangan ngeluh kamu. Ya. Fisik, perbuatan, tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Berarti lawannya apa? Lakukan semua yang diperintahkan. Ini orang sabar namanya, Mas. Ini yang sabar, jemaah. Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan demikian di syarah Sahih Bukhari, arfa'us sabirin manzila indallah man sabara ala maharimillah. Hamba Allah yang paling tinggi kedudukannya yang sabar dalam menghadapi semua yang dilarang. Ini yang the best, paling tinggi. Hatinya tidak ada dorongan untuk syirik, hatinya tak ada dorongan untuk niatan dunia, hatinya tak ada akhlak tercela, dengki, benci sama orang, mulutnya tidak ada berkeluh kesah, perbuatannya tak ada maksiat. Ini tingkatan yang paling tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memuji Nabi Yusuf atas kesabaran beliau ketika dibuang ke sumur. Tidak. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, Allah tidak memujinya atas kesabarannya itu. Ya enggak? Tapi Allah memuji Nabi Yusuf kapan? Di saat dia digoda sama cewek cantik. Cantiknya luar biasa, punya jabatan, punya harta kekuasaan, gak ada yang tahu, orang asing, aman dia sebetulnya. Tertutup semua, tapi di situ Allah puji Nabi Yusuf. Di situ Nabi Yusuf derajatnya ditingkatkan gede. Bukan karena sabarnya di saat dibuang ke sumur, enggak. Kenapa? Karena sabar di saat musibah itu terpaksa. Bahasa orang, ya sudah mau diapain lagi, sabar deh. Jadi bahlul terus dia. Tahu bahlul jamaah? Berarti bahlul kan? Sabarnya itu apa? Terpaksa. Ini rendah ini sebetulnya, terpaksa dia. Karena dia nggak bisa berbuat apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ini tingkatan yang paling tinggi apa? Hati didorong untuk punya niatan dunia. Hati didorong untuk ekspres, cari cepat. Kemungkinan dorongan syirik ini hawa nafsu ini yang berat jamaah. Perbuatan maksiat mulut ini yang paling berat. Di sini Nabi Yusuf dipuji sama Allah. Subhanallah jamaah. Ini yang paling tinggi jamaah. Makanya disebut sabar itu apa? Iman. Ini tauhid. Ini iman kita sama Allah. Ini iman kita sama Al-Quran, malaikat, Rasul, hari akhir, sama takdir. Ini bentuk imannya. Imam Ibnu Jauzi bilang begini, innama ju'ila sabru khairul ata. Kenapa sabar itu menjadi hadiah terindah? Li'annahu habasan nafsa an fi'li ma tuhibbu. Karena dia mencegah dorongan hawa nafsu untuk melakukan apa yang dicintai oleh hawa nafsu. Syirik itu disukai nggak sama hawa nafsu? Bid'ah itu disukai nggak? Disukai. Kenapa? Ya memang itu yang disukai sama hawa nafsu, bid'ah. Maksiat disukai nggak sama hawa nafsu? Nggak sukai. Dia tidak mau mengikuti itu.
Kemudian wa ilzamuha bi fi'li ma takrahu fil ajil, mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Duduk di majelis taklim begini disukai nggak sama hawa nafsu Anda? Hah? Sholat berjamaah setiap hari disukai nggak? Sedekah disukai nggak? Mengharuskan diri untuk melakukan itu. Ini yang menjadikan sabar itu hadiah terindah. Dan itu yang yatasabar harus kita upayakan. Kenapa? Karena itu iman. Ini tauhid kita. Dorongan syirik nggak mau, nggak. Bid'ah nggak mau. Berkeluh kesah nggak. Tetap dia mengatakan alhamdulillah. Zikir ini berzikir terus. Yusabbirullah, Allah karuniai sabar, yaitu iman. Inilah jamaah ungkapan para ulama, sabar itu iman. La imana liman la sabar. Tidak ada iman kalau Allah kasih. Tauhid, ibadah hanya kepada Allah, meminta hanya sama Allah, berlindung hanya sama Allah, berharap hanya sama Allah, takut hanya sama Allah, berserah diri hanya sama Allah. Ini butuh apa? Kekuatan. Saya harus terus melakukan itu. Melakukan itu. Kenapa? Karena ini semua tidak disukai oleh hawa nafsu. Syiriknya, saya harus menahan diri dari itu. Saya nggak mau. Inilah kesabaran. Mulut untuk berzikir susah, berat, tapi saya harus paksa itu. Saya harus biasakan diri saya untuk berzikir. Karena apa? Karena hawa nafsu saya nggak suka itu. Itu sabar jemaah. Maksiat gak mau saya, biarpun saya harus dipandang sebelah mata oleh orang. Yang penting saya menjalankan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan apapun maksiat walaupun itu disukai oleh orang. Itulah semua kesabaran jemaah. Ini hadiah terindah. Ini hadiah yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kesimpulan sebelum kita buka tanya jawab, fajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha. Allah baca di surat Al-Insan, fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah balas mereka dengan surga dan kenikmatan surga. Kenapa? Bima sabaru, yaitu karena memiliki iman, yaitu kesabaran dia. Ini bangsa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi, tanpa balasan. Akhirnya orang yang memiliki ini, kata Umar tadi apa? Khaira aishina, inilah hidup terindah bagi saya. Kata anak buahnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, setelah selesai perang Uhud, Abu Sufyan ingin menyerang lagi. Ayo kita serang lagi Muhammad dan para sahabatnya, mumpung mereka berada dalam kondisi luka-luka parah. Kita datangkan pasukan fresh, kita serang dalam kondisi itu. Mereka rapat di daerah namanya Humra'ul Asad, antara Makkah Madinah. Salah seorang dari pasukan itu bilang, wahai Abu Sufyan, kamu sudah gila ya. Kita ini berhadapan dengan kaum yang menginginkan kematian, sedangkan kami adalah orang-orang yang masih memiliki keluarga dan harta benda di Makkah. Mindsetnya apa?
Justru jihad, perang bagi para sahabat itu apa? Keindahan, nikmat, tidak beban. Khalid bin Walid nulis surat sama komandan perang Persia namanya Dustu. Isi suratnya itu, masuk Islamlah kamu pasti akan bahagia dan selamat. Jika kamu tidak mau masuk Islam, bayarlah upeti jizyah, karena Islam yang berkuasa. Jika kamu tak mau bayar jizyah, ketahuilah bahwa saya datang untuk mencari kematian. Dibawa surat ini ke Raja Yazdajir. Tuan Raja, ini surat dari Khalid bin Walid. Saya mundur dari komandan perang mulai hari ini. Kata orang Jawa, gak jadi komandan rapaten katanya. Kata orang Jawa Timur, gak jadi komandan perang, gak apa-apa kalau begini ceritanya. Kok bisa beda mindsetnya? Karena mereka menganggap ini apa? Kenikmatan. Sholat, ya Bilal, arifna bisolat, bikin kita rileks, istirahat dengan apa? Orang munafik apa? Berat. Idza qamu ila sholati qamu, karena nggak ada iman, berat. Sedekah, kebahagiaan sendiri, berpotong-potong mereka untuk sedekah. Sabar menjadikan hidup mereka apa? Bahagia, jamaah. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini yang saya sampaikan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Setiap pertanyaan ada hadiah. Ini siapa yang nanya? Mana orang? Oh, perempuan. Oh iya, tulisannya rapi. Bismillah, ibu bapak sudah meninggalkan 4 orang anak, 3 lagi sembrono. Ada harta yang ditinggal sebidang tanah luas. Bagaimana cara membaginya? Nggak tahu saya. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya tidak tahu harta punya siapa. Anda cuma bilang ibu bapak sudah meninggal. Ya udah. Kita doakan rahimahum jami'ain, semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau minta dihitung waris, saya nggak bisa ngitung karena Anda tidak menyebutkan harta warisan milik ibumu atau milik bapakmu. Kalau milik ibumu meninggalnya kapan, bapakmu meninggalnya kapan. Kalau milik bapakmu meninggal kapan, ibunya, istrinya meninggal kapan. Anda tidak cerita, jadi saya tidak bisa bagi. Yang salah siapa? Tapi nggak apa-apa, tak kasih hadiah ibu, tak kasih bukunya aja, kau baca sendiri nanti ya. Barakallahu fiki. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Assalamualaikum. Baik, jadi adalah sabar. Ya. Itu mengaplikasi kali kesadaran itu. So, pertama tadi banyaknya zikir yang kita amalkan. Bagaimana agar zikir itu dapat berbobot dan Ya, barakallahu fiik. Sebenarnya inti pertanyaan sederhana, bagaimana caranya agar zikir itu berbobot? Ya kan? Pertanyaan bagus mas, fadal tak kasih. Ini aja yang pas buat pertanyaan inti. Tafsir Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Isinya mencegah diri dari kejahatan. Ini buku ini mengungkap, saya bongkar sumber-sumber kejahatan yang ada pada diri manusia, maupun sumber-sumber kejahatan yang siap mengintai dan menyerang diri kita kapanpun itu. Apa kejahatan eksternal, internal, dan bagaimana cara menghindari dari kejahatan-kejahatan itu. Itulah kandungan dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sehingga dijadikan zikir. Ya. Pertanyaannya, kapan zikir itu menghasilkan manfaat buat kita?
Dijawab oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, kapan? Satu, ketika zikir hatinya hadir, Mas. La yaqbalullahu du'a 'abdin min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa seseorang ketika hatinya itu lalai. Jadi zikir, hatinya pun hadir ikut berzikir. Itulah yang namanya khusyuk. Itulah yang namanya tumanina, fokus. Jangan zikir sambil mainan handphone. Astagfirullah, astagfirullah. Ada zikir mainan handphone ya enggak? Ya. Enggak kena, Mas. Zikir tapi pikirannya sampai melamun kemana-mana. Nggak bisa. Jadi orang zikir fokus. Okay. Yang kedua, memahami artinya. Kayak istighfar. Artinya apa? Memohon ampun kepada Allah. Berarti apa? Nah ini tauhid, berarti keagungan, kebesaran Allah. Berarti ampunan milik Allah, maaf hanya milik Allah. Kasih sayang Allah luas. Saya hamba yang pendosa. Kalau saya nggak istighfar, habislah saya. Saya banyak berbuat dosa. Membayangkan itu. Baca alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya. Nikmat alhamdulillah. Dikasih musibah, sebetulnya itu adalah baik. Cuman kita aja yang menganggap itu tidak baik, Mas. Seperti kita disuruh minum jamu, jamunya itu pahit, Mas. Bagi kita nggak enak, pahit. Tapi sebetulnya bagi yang memberi itu bagus, Mas, buat penyakit Anda. Kita yang nggak tahu. Berarti apa? Sadari bahwa apapun yang Allah takdirkan sama kita, semuanya apa? Baik. Walaupun kita merasa buruk, harus kita pahami bahwa itu baik sebetulnya. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Sehingga tenang hati kita. Menghayati makna dan kandungannya. Ini yang menjadikan ala bidzikrillahi. Ibnu Qayyim menyebutkan hampir 100 manfaat dari zikir. Hampir 100 manfaat dari zikir, Mas. Ibnu Qayyim sebutkan di kitab namanya Al-Wabil As-Sayyib, diterjemahkan bukunya. Diterjemahin bukunya Al-Wabil As-Sayyib, diterjemahin sama pustaka Imam Syafi'i kalau tak salah. Apa aja itu? Baca sendiri deh, banyak, Tas. Ya Allah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi misalkan kita bila sabar dalam keluarga musibah dalam ekonomi, apakah sikap kita dalam menghadapi sabar apabila itu sama dengan? Ya, barakallah. Apa sikap ketika kita dizalimi oleh orang? Rumusnya kata orang Jawa apa? Sing waras. Inti mau jadi yang mana? Yang waras apa yang enggak waras? Apa jawabannya? Yang waras kan? Ya udah. Di situ jangan. Inti dizalimi orang. Apa sikap kita? Pertama, sadari bahwa Allah takdirkan Anda hari ini dizalimi orang. Dan takdir Allah itu pasti apa? Baik. Di balik Anda dizalimi pasti ada kebaikan. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Dizalimin orang, alhamdulillah. Lagian kalau Anda dizalimin orang, Anda dapat pahala hadiah dari dia. Maka bersyukurlah, alhamdulillah. Yang kedua apa? Keburukan itu tidak dibalas dengan keburukan.
Kalau dia menzalimi Anda, Anda balas, maka bedanya Anda sama dia apa? Sing waras tuas. Ini namanya sabar. Berarti sabar di sini apa? Menahan diri untuk berbuat maksiat yang sama dia. Jangan ikut zalim kamu. Sabar, tahan diri Anda. Nanti kita disuruh apa? Berbuat baik sama dia, lawannya, kan gitu kan? Berarti saya disuruh berbuat baik. Saya nggak boleh membalas. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun. Balas kebaikan itu dengan balas keburukan itu dengan, nanti orang yang berbuat jahat sama Anda jadi sabar, jangan dibalas. Istrimu marah-marah, ngomel-ngomel, sabar mas. Maksudnya sabar itu apa? Jangan dibalas dengan amarah, jangan dibalas dengan omelan. Tahan diri Anda yang bermakna apa? Yang bermakna berbuat baik sama dia. Senyumin, hitung-hitung burung kenari pagi-pagi berkicau. Senyumin mas. Sama mbak, suami Anda pulang kerja marah-marah, sing waras diem, tahan, jangan dibalas. Walaupun Anda yang benar, walaupun suami Anda yang salah, tetap sing waras, saya sabar. Artinya apa? Saya tidak berbuat kezaliman juga sama dia. Diem mas. Mbak, ada waktunya nanti Anda untuk menegur dan mengingatkan. Tapi kalau dia marah, Anda balas omelan, apa yang terjadi? Pasar burung. Biarkan dia berkicau, saya bukan burung, tapi saya penikmat kicauan burung. Udah, nanti itu besoklah urusan kita sama suami istri. Seru. Fadal, dan mau hadiah apa? Siapa yang mau nanya lagi? Satu kali lagi. Silakan, Mas. Waduh, gede badannya ini. Ya, tasdir, Ustaz. Tas. Jazakallah khair. Iya. Warisannya banyak. Adil, maksudnya ini kalau itu kita bisa bermaksiat, sedangkan ketika kita bermaksiat yang tangan. Iya. Bagus ini. Hati itu kan murni fitrah. Kenapa bisa maksiat? Ini apa ini mas? Tisu ini warnanya apa? Berarti tisu ini aslinya dibuat sama pabrik. Kondisi apa? Bersih kan? Kenapa kok kotor mas? Kenapa kotor tisu ini? Kenapa? Kotoran ya? Ya kotorin siapa? Ini mau makai. Iya betul. Ini tak kasih dia. Faham jawabannya? Faham tak? Faham. Jadi aslinya apa? Kita kelahir. Terus kenapa kok jadi kotor ini tisu mas? Kenapa kok kotor? Kan putih. Yang bikin kotor siapa? Kita. Kita itu berarti apa? Itulah surat An-Nas. Min syarril waswasil waswas khannas. Yuwaswisu fi internal saya. Bisa juga eksternal. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin, min syarri nafasat, min syarri hasid. Ini yang bikin rusaknya. Baca itu, pelajari. Ya, beli sendirilah. Saya cuma ngasih tahu. Hah? Itu di situ ada skema bagaimana cara strategi ngotorin hati kita. Saya bikinkan skemanya mas, alumnya. Langkah pertama sampai goal berhasil jadikan kita setan. Di situ ada lalurnya, skemanya. Makanya disuruh apa? Tobat. Tobat itu berarti apa? Menjadikan ini kembali putih. Itu jawabannya. Ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan saya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.